Ini sebetulnya sesuatu yang sudah bisa diprediksi ya. Kalau untuk minyak goreng tahun 2019 itu Ombudsman ketika melakukan review terhadap kebijakan B20 sambil bercanda saya sudah bilang kalau skema B30 jalan cek neraca sawit. Kalau neraca sawit nggak clear nanti kita di demo mak-mak. Kok bisa begitu Pak? Saya bilang ya karena kalau sawit itu kita produsen utama, CPO kita itu eksportir paling besar, maka kalau ditarik ke dalam harga di internasional akan naik dan eskalasinya akan mempengaruhi harga minyak kedelai, minyak bunga matahari, gitu ya. Kan dia akan punya pengaruh. Korelasinya 0,98 itu 0,96 gitu ya antara minyak sawit dengan minyak kedelai dan lain sebagainya. Dan memang di 2020 awal itu mulai terjadi hanya karena pandemi dia slow down dulu. Tapi hari ini tak kunjung terbit juga itu yang namanya neraca sawit itu sehingga kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat harga minyak goreng sudah naik. Kemudian saya lihat biasanya ada dua opsi ya bagi pemerintah itu. Pertama regulated price, polusi yang harus diambil. Kedua targeted subsidy. Awalnya tampaknya mau targeted subsidy, tapi memang targeted subsidy risiko lebih rendah tapi harus keluar uang. Nah, diambillah opsi tampaknya yang tidak perlu keluar uang, yaitu regulated price. Lupa bahwa pengaturan harga dengan HET segala macam membutuhkan penegak hukum yang integritasnya tinggi dan kuat. Gitu. Yeah, yeah. Dan itu pun biaya. Gitu. Itu yang kadang-kadang policy maker nggak sadar. Nah, kedua, ketika terjadi dengan harga yang lebih rendah juga lupa bahwa ini kan sebetulnya yang mau di-manage rantai pasok. Sawit kita itu, petani itu sudah lama nggak naik harga sawitnya gitu ya. Nah, kemudian dengan kebijakan B30, naik harga global, petani kita itu udah biasa lihat harga di Amsterdam kalau untuk CPO. Maka kemudian mereka juga dapat gain yang besar, lumayan tinggi. Beberapa teman-teman saya yang dulu mengadu dari asosiasi sawit itu bahkan sekarang bisa beli mobil dan lain sebagainya ya. Nah dalam situasi seperti itu sebetulnya gain itu dibagi dengan antara petani sawit dengan juga produsen CPO ya, PKS. Nah ketika harga CPO mau dipatok dengan regulated price, dibikin namanya DPO, Domestic Price Obligation, gitu. Ya tentunya kan pengusaha-pengusaha juga akan bingung nih berbagi dengan kerugiannya dengan petani macam apa. Nah saya beberapa minggu lalu saya kumpul-kumpul dengan dedengkot sawit ini, mereka bilang, Pak daripada dibacok petani kami karena harga beda jauh dengan Amsterdam, ya sudahlah kami berhenti aja produksi sementara 3 bulan. Begitu juga pabrik minyak goreng, karena di Indonesia ini tidak semua pabrik CPO itu punya rantai sampai ke hilir jadi pabrik minyak goreng. Ada pabrik minyak goreng yang juga nggak punya kebun, nggak punya CPO gitu ya. Nah, dalam situasi merugi seperti itu, mereka memilih stop produksi. Nah, tiba-tiba kemudian ribut soal mafia gitu ya. Kita ini paling gampang menyalahkan sesuatu hantu impor, hantu mafia gitu ya, tanpa mengurai masalahnya secara rasional. Nah, itu yang terjadi, Mas Nur, saya lihat. Nah, saya udah memprediksi ini akan kalah. Kenapa? Mendak ini bukan punya kemampuan mengorganisir sampai penegak hukum untuk melakukan operasi-operasi menghalangi ekspor. Apalagi CPO itu kadang ekspornya udah kontrak-kontrak jangka panjang ya, ke luar negeri gak gampang. Dikasih DMO 30% segera dihentikan gitu. Nggak semudah itu gitu ya. Nah, dalam proses buying time ini harusnya ngalah. Akhirnya ngalah pemerintah dan pemerintah kembali kepada kebijakan oke deh targeted subsidi. Jadi berlakukan harga pasar kita subsidi untuk kelompok tertentu targeted. Apakah ini ada kelemahannya? Ada, risikonya ada, tapi lebih rendah daripada yang tadi menurut saya. Yang tadi itu kita ngajak perang harga internasional. Kalau yang ini kita ngajak penyelewengan yang ada yang lebih mikro. Nah, pemerintah punya instrumen sebetulnya dan institusi untuk menyelenggarakan dalam hal ini sebetulnya biasanya Bulog. Duitnya diambil dari BPDP sawit. Walaupun aturannya nggak clear betul itu, subsidi untuk minyak goreng itu nggak ada aturannya dalam PP tentang BPDPKS ya, dana pungutan sawit itu, tapi sudahlah. Jumlahnya tidak terlalu besar. Problemnya, skema yang mau digunakan apa? Hari ini belum dibahas dengan detail, saya nggak tahu bagaimana memitigasi kemungkinan penyimpangan. Biasanya kalau sudah terjadi subsidi, kemarin kita sudah lihat ya, bansos aja berakhir dengan menteri masuk penjara gitu ya. Nah, apakah mau menggunakan instrumen bantuan pangan non tunai ditambah item?
Itu yang harusnya dipublish ke publik. Problem yang kedua adalah operasi pasar, karena kan bukan cuma kelompok-kelompok tidak mampu yang harus dikasih minyak goreng bersubsidi itu, tapi juga UKM-UKM, ya, terutama yang skala mikro, tukang gorengan dan lain sebagainya. Itu harus ditempuh dengan skema operasi pasar khusus. Pertanyaan saya, siap nggak Bulog? Bulog nggak diberi mandat untuk mengelola minyak goreng. Kalau gitu kebijakan ada di Badan Pangan. Badan Pangan saya lihat tidak diberi mandatori untuk mengelola minyak goreng. Iya, itu yang tadi jelaskan Bu Leli tadi. Ya, ini satu problem. Nah, itu yang hari ini harusnya dibicarakan gitu ya. Kalau kita mau membicarakan target subsidi, tapi saya belum mendengar bagaimana skema operasionalnya. Kita tunggu aja dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan keluar. Dan jangan dipakai sebagai instrumen politik untuk nanti partai ikut bagi-bagi, bahaya tuh. Biasanya kan ekonomi politik kita gitu. Nah, yang kedua menurut saya juga penting, karena hari ini kita membicarakan harga secara keseluruhan. Memang harga-harga lagi naik ini. Minyak nabati lagi naik. Biasanya saya perhatikan itu minyak kedelai itu selalu posisinya di atas dari minyak sawit, sempat anjlok dan minyak sawit di atas gitu. Terus kemudian dengan adanya perang Rusia yang saya nggak tahu berapa lama nih, Ukraina dan Rusia, itu merambat ke minyak bunga matahari yang berhenti pasokannya. Minyak bunga matahari ini kan mirip minyak goreng juga, ini akan menyebabkan minyak sawit akan terus eskalasi naik. Belum gandum, Rusia dan Ukraina itu pegang 30% pasokan gandum. Ini juga akan naik. Dengan kata lain, harga-harga ini akan naik. Diingatkan atau tidak diingatkan oleh Presiden, harga ini memang akan naik. Problemnya bagaimana mitigasi kita sebagai negara untuk mengatasi ini. Maka saya kira perlu pembahasan yang lebih spesifik, lebih teknis gitu ya. Bagaimana mengatasi dampak dari kenaikan harga ini, mengingat yang dibilang Pak Hermanto tadi, mayoritas warga kita itu 50% pengeluarannya untuk makanan. Jadi bagaimana mengatasi ini, bukan sekedar disuruh waspada, agar efeknya kemudian tidak buruk. Saya sendiri belum bisa membicarakannya karena belum sempat melihat beberapa skema yang ada. Kemarin diminta untuk menyampaikan ini, tapi intinya saya ingin mengingatkan, belajar dari kasus sawit, itu hati-hati betul dengan rantai pasok, dan ingat pangan ini adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita sudah menyatakan dikuasai oleh pemerintah. Maka tidak bisa dibiarkan sepenuhnya ke pasar. Memang pemerintah harus turun, dan ini tidak kalah penting, bahkan lebih penting dari pembangunan ibu kota negara baru menurut saya. Itu yang kita harus ingatkan. Dalam waktu 1 bulan ke depan, tampaknya semua komoditi ini pemerintah harus sudah punya opsi untuk mengatasi kenaikan harga. Saya baru sampai bisa begitu, Mas Nur, Mas Fadil, belum bisa menyampaikan juga dengan data-data, agak kurang enak. Saya biasanya kalau menyampaikan sesuatu biasanya saya sertakan data-data, tapi mudah-mudahan bisa melengkapi dan menambah sharing kita. Saya senang karena Pak Lamsah tadi cerita habis ketemu dengan para cukong-cukong CPO ya. Apa istilahnya? Pemain-pemain besar. Pemain-pemain utama. Pertanyaan saya gini Pak, itu kan tadi disampaikan satu fakta, ternyata mereka itu juga akhirnya menunda produksi ya. Jadi produksinya tidak ditahan selama kira-kira kurang lebih 3 bulan lah kalau misalkan dan ini juga kan menimbulkan kenaikan harga sawit ya Pak. Udah berapa Pak? 1.400 kali ya sawit per metric ton ya. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya kan apa yang terjadi di depan pabrik itu udah 3.000 gitu ya menurut saya aja. Maksud saya gini Pak, apa yang terjadi di domestik ini kan untuk khusus minyak sawit ini kan ternyata juga kan jadi perhatian internasional kan, karena mempengaruhi harga minyak dunia dong. Dan ini saya membayangkan betapa strategisnya produk sawit ini di Indonesia, dan alangkah ruginya kita kalau bangsa ini nggak bisa memanfaatkan sawit ini untuk kepentingan nasional kita. Ya, oke, saya
setuju ya, dengan itu saya senang. Dulu begitu Jokowi persis prediksi kita, Jokowi bilang kita mau B30, Eropa itu menarik embargonya, diundurkan jadi 2029, menunjukkan mereka sudah tahu efeknya kalau kita tarik untuk B30, harga sawit akan naik, harga vegetable oil yang lain juga akan ikut naik. Exactly. Itu kadang-kadang tidak disadari oleh kita ini memiliki satu power gitu ya. Nah, ekonomi politik sawit ini memang harus dikelola dengan baik. Untuk itu semua ya harus duduk sama-sama dan kemudian harus kita lihat semua orang harus dapat benefit yang sama, mulai dari petani, pengusaha sampai juga emak-emak yang hari-hari menggunakan minyak goreng ini. Ya. Itu harus dihitung betul dan dia harus dijadikan alat diplomasi dalam situasi seperti ini. Tapi gimana kita mau menjadikan alat diplomasi kalau kita tidak pernah diberikan informasi yang clear tentang neraca sawit, tidak pernah diberikan informasi yang clear tentang steps yang mau diambil gitu ya oleh pemerintah. Jadi menurut saya berhentilah bermain-main test case gitu ya. Lebih baik ini dibicarakan secara strategis dan kemudian dihitung benar dampak globalnya dan kita akan dapat apa. Ya. Juga mendapatkan benefit yang lain. Begitu juga batu bara dan lain sebagainya. Jangan lupa loh, gas ini naik juga. Sebentar lagi industri-industri kita akan kena dampaknya. Dan kalau industri-industri yang menggunakan bahan bakar gas ini kena dampak, itu tenaga kerja nggak karu-karuan nanti dampak. Baik, sebelum nanti ke para senior yang hadir di sini ingin memberikan komentar, nanti saya akan undang Bang Bursa, mungkin ada Bang Hariman di situ, ada saya lihat juga ada Pak Fuad Bawazir, ada Profesor Priantono, kemudian juga ada Pak Yanwar yang sudah raise hand. Nanti saya kira akan kita kasih kesempatan. Tetapi saya ingin nanya satu lagi Pak, kalau dari kebijakan tadi kan semuanya direlaksasi untuk kemasan ya, dan kemasan sederhana. Tapi curah ini kan ada batas atasnya 14.000. Ya. Dan ini banyak orang yang memprediksi dengan harganya gap harga ini tetap aja minyak curah ini akan nggak ada di pasar tradisional. Jadi ada satu apa istilahnya outcome yang nggak diprediksi, itu orang seolah-olah dipaksa untuk membeli kemasan atau sederhana. Jadi ini apakah kemudian pemerintah harus juga mencabut atau memberikan subsidinya kepada tempat lain, misalkan kepada PKH yang itu kan keluarga nggak mampu, mungkin bisa dimasukkan ke situ saja subsidinya. Silakan Pak. Ya Pak, mohon maaf tadi agak terputus-putus Mas Nur, tapi menurut saya gini, itu kan konsepnya 14.000 itu dibeli dengan harga pasar, disubsidi sehingga kemudian penerima manfaat hanya membelinya 14.000. Pertanyaannya kan stok, makanya saya bilang neraca sawitnya buka dong. Supaya kita tahu opsinya, apakah kita mau tunjuk satu PTPN untuk mengelola semua stok CPO dan kemudian menunjuk satu refinery yang dikontrak untuk memprosesnya. Jadi memang jangan setengah-setengah ini, kalau ini mau diterapkan itu sudah harus diambil dari hulunya semua store dan kemudian CPO yang di store itu dipegang oleh satu pengelola, itu masuk ke refinery sehingga harganya bisa dikontrol. Pembeliannya semua dengan harga pasar, itu bisa dijamin. Tapi boleh jadi kita harus mengurangi B30 menjadi B25 dulu. Nah, kalau neraca diturunin. Kalau neraca sawitnya nggak dibuka, kita kan nggak tahu nih. Akhirnya saling salahkan. Konyol nanti. Nah, jadi saya ingin neraca sawit dibuka, kemudian tunjuk skemanya sesuai dengan proses dalam rantai pasok. Itu yang kita harus putuskan. Pak Alam, penurunan B30 B25 itu supaya ada 5-nya itu selisihnya untuk ke domestik minyak goreng begitu. Iya, kalau memang ternyata neracanya defisit, jangan dipaksakan dong. Gitu kan? Jangan dipaksakan supaya stoknya ada. Kita mau subsidi kalau stoknya nggak ada gimana? Orang kalau masuk biodiesel, dia kan dikasih insentif sehingga harganya jadi harga internasional, kompensasi. Lebih senang dong pasok. Kedua, terikat kewajiban. Kewajiban kedua sekarang, para produsen CPO ini bukan cuma untuk biodiesel, tapi juga untuk minyak goreng. Masalahnya kalau stok kita tipis, berat. Mas Nur, petani sawit swadaya kita itu yang punya 40% produksi, itu produktivitasnya tinggal 1,1 sampai 1,2 ton per hektar. Sementara petani plasma, Astra, itu udah bisa 3, apalagi di Malaysia. Nah, permajaan sawit kita ini kan selama ini kan dibiarkan terlantar ya, sawit swadaya itu.
Sehingga sebetulnya walaupun kita luasannya besar, produktivitas untuk produksi sawit kita itu rendah. Jadi sekali lagi itu Menteri ESDM di Jen EBTKI-nya itu segera keluarkan raca sawit kita supaya kita tahu mengambil langkah-langkah bagaimana memitigasi ini semua dari hulu sampai hilir. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Alamsyah Saragih